A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dalam surat Al-An'am ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang ghaib, bukan gaib ya, tapi gaib pakai ya, yang tentunya dimensinya berbeda. Kalau gaib itu tidak hadir, besok masih bisa ketemu lagi, atau kemarin sudah pernah berjumpa. Kalau gaib itu sesuatu yang rahasia, yang kita tidak pernah ketemu dan tidak akan ketemu, karena dunianya beda, kecuali nanti di akhirat ya. Jadi pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, rahasia, yang tahu semua adalah Allah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali illah huwa, melainkan Dia sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan ada yang di lautan. Kalau manusia yang diketahui di darat dan lautan itu hanya secuil ya. Jadi kandungan-kandungan terus diteliti ya, diteliti, itulah jadi Allah itu tahu semua. Dan tiada sehelai pun yang gugur. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Wala habatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Baik yang basah maupun yang kering, karena sudah tua itu bisa jadi juga jatuh, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Ya, jadi di kitab mubin itu maksudnya di Lauhul Mahfuz, catatan Allah sebelum disampaikan kepada Rasulnya dan sampai kepada kita. Artinya bahwa Allah itu maha tahu. Jadi yang Allah memiliki sifat ilmu, basar, melihat, sama, mendengar, dan mengetahui apa saja yang dilakukan, kapan dan di mana saja. Dan bahkan yang dipikirkan, yang dirasakan oleh manusia, itu Allah itu tahu. Maka kalau tadi kita melakukan satu ibadah itu dalam rangka muraqabatullah, dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita beribadah itu merasa adanya pengawasan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tujuannya beda, juga kadang-kadang keseriusannya juga
beda. Namun kalau semua merasa bahwa kita dalam pengawasan Allah seperti yang dikatakan pada surat An-Nisa ayat 1, innallaha kana 'alaikum raqiban. Allah itu selalu menjaga dan mengawasi kalian. Allah itu dekat. Allah itu dekat dengan manusia. Kemudian di Al-Ahzab 52 juga demikian. Wa kana Allah, ayat itu ditutup dengan wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiban. Adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ya, jadi berkaitan dengan kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa muraqabah yang paling tinggi yaitu ketika seseorang melakukan ibadah kepada Allah bersikap seolah-olah dapat melihatnya, sehingga di situ penuh dengan kehati-hatian. Mulai niat, kemudian mulai pikiran, perasaannya, ya bacaan, gerakannya itu tentunya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk masjid pun doanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Itu terkait dengan uluhiyah, tauhid uluhiyah, bahwa kita ke masjid, ke rumah Allah itu tujuannya bertemu dengan Allah. Maka bertemu dengan Allah itu ya ada unggah-ungguhnya, ada aturan-aturannya. Ya, jadi karena masjid itu juga dikatakan sebagai rumah Allah. Jadi dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, yang sering kita kaji, bahwa yang paling tinggi dalam ibadah seseorang itu apabila seseorang bersikap seolah-olah dia dapat melihat Allah, sekalipun dia tidak dapat melihatnya, dan yakin bahwa apa yang dilakukan itu merasa dalam pengawasan Allah. Ya, sehingga makna kata bahasa pahala itu nilai. Ya, nilainya kita sholat tadi satu sama lain nggak sama. Ya, ada yang dapat 5, ada dapat 2, ada yang dapat yang nggak lulus, ya tentunya itu pahala. Jadi pahala itu nilai. Ya, maka kalau kita akan mendapatkan nilai yang bagus, tentunya yang ditata adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana kita memang fokus, ya, latihan-latihan muraqabatullah itu ada pada ibadah sholat. Ya, karena di situ langsung komunikasinya dengan Allah tidak sama dengan ibadah-ibadah yang kaitannya dengan muamalah yang lewat manusia. Nah, kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu akan mendorong seorang yang muslim, artinya tunduk patuh, untuk melakukan perhitungan atau yang dikenal dengan muhasabah, ya, evaluasi, perhitungan terhadap amal perbuatan, terhadap tingkah laku kita selama hidup di dunia ini. Kalau yang usia 40 tentunya sudah 2/3 perjalanan hidup, tinggal 1/3. Ya, jadi kalau enggak maka Rasulullah memberikan usia 40 itu sebagai usia yang sudah harus berhati-hati, gitu ya, berhati-hati. Kenapa? Karena sudah tinggal 1/3 dalam perjalanannya. Apalagi yang sudah kepala 6 mau 7 itu juga tentunya berhati-hati. Walaupun yang namanya umur tadi itu tidak melihat muda atau tua. Ya, kalau kita hitung umur manusia itu sebenarnya
hanya 24 jam ya menunggu jadwal, karena tidak ada satupun yang tahu apa pagi, jadwalnya atau siang, jadwalnya harus menghadap kepada Allah atau malam, kita juga tidak tahu. Maka kalau bangun tidur terus berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Jadi kalau alhamdulillah segala puji bagi Allah, ya setelah kita dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Itu secara lisan tahmidnya begitu, tapi syukurnya ya lakukan perintah-perintah Allah itu. Nah, untuk itu muraqabah ini merasa diawasi oleh Allah, itu sebuah jalan menuju apa? Introspeksi diri. Itu ke sana. Jadi kalau sudah usia 40 tahun sudah harusnya mulai sibuk, sebagaimana doa di Al-Ahqaf 15 itu, sibuk dengan amal solihnya, sibuk dengan urusan kesolihan anaknya, taubatnya, ketundukannya, itu harusnya seperti itu. Maka mana yang harus kita introspeksi diri dalam perjalanan hidup yang begitu panjang ya. Jadi kalau ini sudah tinggal berapa 3 hari lagi ya, 2023 sudah akan menuju pada 2024 yang nantinya tentunya banyak hal-hal yang harus berganti di dalam kehidupan ini. Untuk itulah maka Islam itu menganjurkan bahwa seseorang sebelum melakukan sesuatu itu harus berhitung, mempertimbangkan terlebih dahulu buruk baiknya serta manfaatnya yang dilakukan itu. Jadi Islam itu mengajarkan muhasabah itu bukan hanya setelah beramal, tapi sebelum beramal ya itu juga harus dilakukan ya, karena amal itu kan tidak semuanya baik gitu ya. Ada kan amal buruk, ada amal baik, itu semuanya bang. Amal itu artinya perbuatan ya, artinya perbuatan. Jadi tinggal gandengannya apa. Jadi wa amilus sayyi'at apa, amalnya yang hasanah apa sayyi'ah, kan tinggal milih saja ya. Nah untuk itulah maka yang sebelum ini seringkali seseorang melakukan sesuatu itu tanpa berhitung terlebih dahulu. Karena apa? Kalau misalnya ini saya sering, kalau dulu masih aktif ngajar gitu ya, itu kadang-kadang ya bisa diterima masuk jurusan ini, jurusan itu, tapi tidak pernah melihat kemampuan dirinya. Ya, ini bagi yang masih muda-muda nanti kalau sudah punya anak, jangan hanya sekedar aku mau masuk jurusan ini, harus ditanya dulu kenapa kok mau ngambil jurusan itu, nanti bisa masuk nggak bisa keluar. Kadang-kadang lompat pagar, ilmu yang dipelajari A kemudian kerjanya B gitu ya. Itu istilah saya, lompat pagar itu, ujung-ujungnya jadi ustaz semua. Ya, jadi ini yang membuat apa istilahnya kadang-kadang para apa namanya lembaga itu yang bingung. Tuh, ada yang sampai kalau nggak segera diluluskan ya, anak saya tak pindah, mau di demo barang. Dan kalau saya enteng ngajar sebentar ya, saya kalau ngajar itu berapa kadang-kadang di 5 tahun itu ya tetap saya arsip, khawatir nanti ada apa-apa di belakang dari itu. Kadang-kadang udah takutnya mau sudah loh, materi saya belum lulus, kenapa kok nggak lulus Bu? Padahal orang tuanya datang, tak lihat kan inilah absennya,
Kapan masuk? Oh, nggak pernah masuk. Oh, minta nilai gitu ya. Jadi itu kenapa? Karena kadang-kadang hanya ikut-ikutan temannya. Kenapa kok masuk jurusan ini? Ini cari pekerjaan gampang gitu. Tujuannya sudah lain. Yang diperoleh hanya pekerjaan, nggak dapat ilmu. Ya, jadi kalau dari awal sudah direncanakan, saya ingin menekuni ilmu di bidang ini, kemudian sungguh-sungguh, maka dapat ilmu. Kalau sudah ilmunya dapat, maka dia akan pintar. Kalau pintar enggak, bahkan bisa menciptakan pekerjaan gitu. Harusnya kan seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semudah itu gitu ya. Jadi minat bakat itu perlu juga tahu supaya tidak melakukan sesuatu tanpa ilmu. Dalam Islam itu, dalam penilaian istilahnya pahala, nilai dari Allah, itu ilmu itu mendahului amal, itu dalam Islam. Jadi apa yang dilakukan itu ya harus diawali dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Pendengaran, penglihatan kamu dan hati itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, ini akhir-akhir ini sudah banyak kecenderungannya yang istilahnya ya lompat pagar tidak sejalan dengan ilmunya. Ya, untuk itu maka hal ini yang perlu muhasabah sebelum beramal. Ya, sebelum beramal. Sedangkan sesudah beramal, amal-amal kebiasaan yang sudah kita rutin lakukan, itu ada yang sering kali kita lupakan. Ada 3 hal yang menjadi haknya Allah. Ya, apa yang menjadi haknya Allah? Kalau itu tidak terpenuhi, ya, maka amalnya ya qul hal nunabbi'ukum bil ahsanina a'mala. Kata Allah di surat Al-Kahfi yang sering dibaca. Katakanlah, Muhammad, maka aku tunjukkan siapa yang rugi amalnya. Yang merasa beramal banyak tapi nggak ada timbangannya sama sekali. Ya kayak dagangan yang mau diekspor gitu loh. Disorot terus kenapa? Karena nggak memenuhi permintaan. Kualitasnya nggak bagus. Akhirnya dijual jadi satu keranjang durian 90.000. Coba yang berkualitas. Ya, dan yang bagus itu satu biji aja nggak boleh segitu, betul kan? Ya, itu gambarannya seperti itu. Nah, maka kalau kita mau introspeksi diri dengan amal yang sudah kita lakukan setiap saat, maka ada 3 hal yang menjadi haknya Allah. Kalau itu tidak dipenuhi, jangan berharap punya nilai. Karena ini kan rata-rata rajin baca surat Al-Kahfi nanti malam Jumat, besok pagi, itu ingat di akhir itu. Ya, orang yang merasa beramal banyak tapi tidak ditimbang. Kenapa? Karena haknya Allah tidak dipenuhi. Itu apa haknya Allah? Yang pertama, keikhlasannya beramal karena Allah, niat. Ya, ini pekerjaan di sini itu pekerjaan berat itu, karena rutinitas jenuh, ya, ada pasien, macam-macam gitu ya. Akibat pekerjaannya macam-macam. Jadi kalau enggak diniati dengan karena Allah niatnya benar, ya. Jadi kaitannya dengan apa? Intan surullah yang surkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah memerintahkan untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, jadi kalau nggak dapat dunia akhiratnya, ya itu rugi besar gitu ya. Yang kedua, kesesuaian amalnya dengan petunjuk Rasul. Mau jadi nyuci, mau masak, mau ngurus orang sakit, tidak ada satupun yang tidak ada aturan di dalam agama. Jadi bagaimana
bagi yang ngurus sakit, yang ketika sakit itu semuanya ada. Bahkan doa-doanya pun, ya doa-doanya pun itu Allahumma rabban nas adhibil ba'sa itu untuk orang yang sakit. Kalau dirinya sendiri sakit, bagaimana yang kita bimbingkan kepada pasien, Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Diulang 7 kali kata Rasulullah. Kemudian doanya Nabi Ayub juga, ya, ini masanya dzur wa anta arhamur rahimin. Ulang minimal 3 kali. Ya, ini yang hal orang sakit pun ada ilmunya. Ya, bagaimana yang tidak boleh itu ya adu biung, ya biungnya yang disebut. Ya, yang tadi disebut gitu ya. Jadi ini hal-hal yang sudah ini kaitannya dengan dapat nilai harusnya. Ya, tapi karena tidak sesuai dengan bagaimana petunjuk ya, kalau di dunia kerja SOP-nya ya, di dalam mengerjakan sesuatu dalam Islam itu juga ada aturan-aturannya. Ya, sampai mandikan jenazah itu seperti apa, yang tidak boleh bersentuhan langsung kulitnya, ya jangan banyak berbicara gitu kan. Perlakukan mereka seperti orang yang sedang hidup ya, yang hidup gitu dalam artian untuk berhati-hati, Yang ketiga adalah haknya Allah adalah insan, akhlak di dalam beramal. Ya, jadi sama-sama sholat ya, tapi ada kebagusan ya, kualitas dari amal itu juga, karena kita selalu minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian selain yang menjadi haknya Allah, ada lagi yang kedua, yaitu yang akan amal perbuatan yang menurut kita itu baik, tapi setelah diteliti lebih baik tidak dilakukan daripada melakukannya. Ya, contohnya apa? Saya contohkan ibadah saja. Banyak orang yang qobliyah Isya, jangankan hadis sahih pun tidak ada. Ya, sunnah rawatib sebelum Isya itu nggak ada. Kalau mau sholat asar ada, kalau mau sholat masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian masih nunggu adzan, ada intidhar, menunggu antara adzan dan iqamah, itu ada sholat sunnahnya. Ya, kalau qabliyah Isya yang tingsun, saya sunnah rawatib sebelum Isya itu nggak ada, tinggalkan supaya tidak menjadi sesuatu yang kalau diteruskan ya akhirnya tidak sejalan, haknya Allah tidak terpenuhi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah. Ya, itu banyak di dalam ibadah-ibadah yang harusnya kalau kita lihat, yang berjamaah itu harusnya 5 waktu, ya sholat 5 waktu, tapi berjamaahnya kalau sholat tarawih misalnya itu dibalik-balik, tapi sih lumayan ketimbang tidak pernah jamaah sama sekali ya. Nah, kemudian amalan mubah, apa mubah itu? Yang dibolehkan ya, yang kebiasaan sehari-hari ada makan, minum, berpakaian, apa itu sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Ini seringkali yang masalah muamalah gitu ya. Kalau ibadah itu kan ada sholat, ada puasa. Ini kita dari Selasa itu ada Ayyamul Bid. Itu perlu juga. Kenapa itu dilakukan? Tujuan Allah memerintahkan itu apa? Jadi kaitannya dengan apakah amal yang saya lakukan itu sudah diridhoi oleh Allah. Diridhoi itu diterima itu. Kebiasaan kita rutinitas jadi perawat, rutinitas di satpam menjaga ini ya, semua kita punya istilahnya tugas masing-masing. Ya, kira-kira itu diterima apa tidak oleh Allah? Ridho Allah itu diterima apa tidak?
Ya, soalnya kadang-kadang kita lupa istighfar. Kalau kadang-kadang ya memang namanya dokter perawat yang merawat orang sakit ya. Ketika ada orang sakit, sakitnya membisikkan, kemudian aduh kenapa kok ada pasien ini ya. Itu bisa jadi manusiawi, itu manusiawi. Tapi dalam artian dia segera istighfar supaya karena sudah ada sumpah dokter ya. Juga perawat juga disumpah kayaknya. Jika memang mencari ridha Allah tentu akan beruntung. Kalau tidak itu rugi. Ya kan banyak kan orang yang di tempat pekerjaan itu atau di rumah tangga aja isinya sampah terus gitu. apa guru saja di komen terus di belakang gitu ya. Ya itu sayang sekali. Itu sayang sekali kalau tidak diniati untuk mencari ridha Allah itu diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah itu kembali kepada haknya Allah terpenuhi itu. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini yang dengan bertambahnya waktu ya maka juga kita juga harus banyak introspeksi diri yang ayat surat Azariyat itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Itu hendaknya masing-masing itu berpikir untuk bekal besok itu kita kira-kira cukup enggak amal kita ini ya. Karena apa? Kita kadang-kadang merasa sudah banyak amalnya. Contohnya apa? Orang sudah merasa banyak amal. Ya kita kalau saya perempuan itu banyak sekali kekurangannya. Ya jadi kadang-kadang hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Salat wajib sudah nggak usah, sunnah itu kan kalau dikerjakan bertahun-tahun kan juga nggak apa-apa. Berarti kan sudah merasa amalnya banyak. Tapi bagi orang yang mencari ridha Allah itu rasanya ya Allah mumpung saya hidup barangkali ada kekurangan saya yang di masa lalu saya ya semoga amalan sunnah itu menjadi penutup dari kebaikan yang saya lakukan karena merasa banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang bahasa saya itu banyak sekalian amal gitu. Sudah kegaman amal. Jadi ke masjid harusnya kan salat tahiyatul masjid itu daripada duduk langsung duduk, daripada ngobrol langsung duduk langsung tahiyatul masjid, di mana itu salah satu unggah-ungguh akhlak masuk rumah Allah dengan gitu. Tapi enggak, senangannya mempersilakan yang lain dulu ya itu. Jadi kita harus fastabiqul khairat, berkompetisi dalam hal-hal untuk kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri. Maka dalam ibadah itu nggak usah mempersilahkan orang lain dulu. Jenengan dulu kalau sudah nggak untuk ya segera aja untuk supaya apa? Supaya saya dapat tahiyatul masjid, dapat qobliyah gitu kan. Ba'diyah ini duhur itu qobliyahnya itu 2, tahiyatul masjidnya 2 rakaat, qobliyahnya 2 salam, berarti 4, 6. Ditambah duhurnya 4, berapa? 10. Tambah ba'diyahnya 12. Ya. 12. Ini yang kadang-kadang sholat sunahnya juga enggak, yang lain juga enggak. Nah, terus apa nanti yang dipakai untuk nutup masa lalu yang ya gak dibedot sama orang tua padahal sudah balik gak sholat gitu ya. Ya, jadi ini karena contoh-contoh di depan mata kita yang rumah sakit ya. Kadang-kadang banyak gak sakit, di jalan tiba-tiba sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan begitu cepat kita nggak tahu. Jadi jangan menunggu nanti saya masih muda, menunggu nanti ada kesempatan. Sekarang saya masih sibuk, nunggu masih pensiun gitu ya. Pensiun ternyata ini ya Pak Uji ya masih nggak ada pensiun di dalam beraktivitas untuk kebaikan orang-orang banyak itu. Ya, jadi ini beberapa hal mudah-mudahan
itu menjadi penambah pengetahuan sehingga kita itu dinilai oleh Allah terkait dengan kualitas amal. Kemudian kalau kita lihat pada Quran surat ini Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya kalau bisa aksaru dan aksanunya dua-dua dapat, gitu kan. Banyak yang berkualitas. Nah, kemudian sedikit tidak berkualitas, wah terus nggak ada pilihan, gitu. Nggak ada pilihan dalam artian untuk nomboi utang-utangnya itu nggak punya cadangan, tidak punya cadangan amal di situ. Ya, mudah-mudahan kita masih diberi waktu, diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Ya, saya akhiri nasrul minallah wa fathuhu qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.